Shalom. Masih 20%. Sekali lagi ya. Shalom. Wow. Luar biasa, kembali kita kumpul, tapi izinkan saya sebelumnya mengucapkan Gong Siva Chai. Ya, selamat hari tahun baru Imlek 2577 bagi kita semua. Dan saya percaya sekali kalau kita masih bisa melewati tahun baru Imlek ini semua karena kemurahan Tuhan. So, sebelum kita mulai, boleh kasih salam ke kiri, kanan, depan, belakang kita. Katakan Tuhan Yesus baik. Yes. Iya. Katakan Tuhan Yesus baik, dan saya percaya, kita semua percaya kalau hanya karena kebaikan Tuhan, kita semua ada di tempat ini. Seperti firman Tuhan dari Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Gini firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Sekali lagi boleh enggak kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang baik. Ya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini dibuat oleh Yeremia pada saat masa kesesakan. Di saat itu bangsa Israel sedang ditekan oleh bangsa Babel, namun ada firman yang seperti ini. Ini mengingatkan kita bahwa sukacita kita jangan tergantung keadaan, jangan tergantung angpau, jangan tergantung rejeki, jangan tergantung pasangan kita. Tapi kita harus percaya bahwa sukacita kita tergantung dari kebaikan Tuhan saja. Dan hari ini seperti biasa, Bapak Ibu dan Saudara siap untuk mempersembahkan 3 kebiasaan bagi Tuhan kita. Mari sama-sama kita biasakan habit ini untuk menjadi suatu kebiasaan yang kita persembahkan kepada Tuhan. Yang pertama adalah menghormati hadirat Tuhan atau honor the present. Karena kita percaya Dia dengan kemuliaannya hadir di tempat ini. Dan kita menghormati setiap saat dalam ibadah ini. Yang kedua adalah save the word atau mencatat. Mencatat firman Tuhan. Mencatat apa pesan Tuhan yang hari ini Dia mau sampaikan bagi setiap saudara. Dan hari ini karena Imlek spesial, hari ini dibawakan oleh Pastor Tini, boleh berikan tepuk tangan. Jadi pastikan kita mencatat apa yang Tuhan mau sampaikan melalui Pastor Tini. Dan yang ketiga, mari kita lakukan semuanya ini. Tunggu dulu, berdiri dulu dong. Yes, katakan bersama-sama, be excited. Wow. Mari kita lakukan semuanya ini dengan penuh semangat. Sebelum kita berdoa untuk ibadah kita, kasih tos lagi kiri kanan depan belakang. Katakan semangat. 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 Yes. Lakukan semua ini dengan penuh semangat. Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita masuk ke dalam doa. Ya Bapa, ya Aba yang mengasihi setiap kami apa adanya kami. Dan kami tahu Tuhan dari firman-Mu ini bahwa kasih setiamu tidak pernah berkesudahan. Bahkan selalu baru setiap pagi. Dan kami percaya
Kalau kami ada di tempat ini semua karena kebaikan-Mu dan karena Engkau selalu setia memberikan kebaikan-Mu pada kami semua. Bapa, kami mau mulai ibadah ini, biar kami memberkati Tuhan apa yang ada di dalam diri kami ini Tuhan. Sehingga kami bersungguh-sungguh di dalam setiap pujian dan penyembahan kepadamu. Kami berdoa untuk setiap peralatan dan fasilitas yang dipakai, biar dalam kondisi baik. Dan kami mau mempersembahkan ibadah ini. Kami juga mau mendengarkan pesan Tuhan. Hari ini kami minta urapan-Mu untuk Pastor Tini Setiawan. Agar Kau urapi dia untuk menyampaikan pesan-Mu Tuhan pada kami. Dan kami mau mulai ibadah ini Tuhan. Dengan hati penuh dengan syukur. Kami sambut Tuhan ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap beribadah. Katakan amin. Selamat beribadah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua. Shalom, shalom. 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 Siapa yang sudah siap memuji Tuhan? Mana suaranya? Yes. Selamat tahun baru Imlek, Gongsi Facai. Karena kasihnya seperti sungai yang mengalir terus. Boleh bergoyang bersama-sama Bapak Ibu. Kasihnya seperti sungai, oh kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku mengalir, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku, damainya seperti sungai, oh damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku mengalir, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, damainya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai, oh berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku mengalir, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, berkatnya seperti sungai di hatiku, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kuasanya seperti sungai di hatiku. Yes, kita mau jatuh cinta kepada Tuhan lebih dan lebih lagi, amin. Cinta padanya tambah dan dalam dan tambah dan dalam. Katakan aku jatuh cinta kepada Tuhan. Yes, tambah dan dalam lagi. Yesus, oh cintanya antara Allah dan aku, jatuh cinta padanya, tambah dan dalam. Katakan dengan segenap hati kita, jatuh cintaku, jatuh cinta padanya. Yes, amin. Kasih Tuhan luar biasa buat kita semua. Tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Cintanya antara Allah dan aku, jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Yes, katakan hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Dalamku
Aku jatuh cinta padanya, aku jatuh cinta padanya. Tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya. Yes, tambah dan dalam, amin. Yesus indah dan indahlah, semakin indah cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan katakan hanya Yesus. Hanya Yesus, hanya Yesus pujaanku. Yes, hanya Yesus, hanya Yesus. Dialah-Ku, hanya Yesus. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Dialah-Ku, hanya Yesus. Oh, hanya Yesus kekasihku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus kekasihku. Katakan sekali lagi, hanya Engkau Yesus. Hanya Yesus, oh hanya Yesus kekasihku. Haleluya. Kita bersuka cita karena kasih Tuhan yang luar biasa. Damainya luar biasa, berkatnya luar biasa, dan kuasanya luar biasa atas hidup kita. Amin. Ini kesempatan bagi kita untuk kita bukan hanya menerima Tuhan, tapi kita juga memberikan kasih kita kepada Tuhan. Kita mau katakan, aku mengasihi Tuhan. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, aku mau tetap mengasihi Tuhan. Amin. Biarlah ini menjadi komitmen kita setiap hari. Mau terus mengasihi Tuhan, mau terus melayani Tuhan, mau terus menyenangkan hati Tuhan. Yes Lord, bawa hati kami Tuhan untuk terus mengasihi Engkau Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh Bapa, ya Aba, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Yes, kita katakan, ku mau cinta Yesus selama-lamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selama. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh. Oh Aba Bapa, oh, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan
Abba dan Bapa. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh. Oh Abba, ya Abba, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita naikkan kunyanyi Hosana bagi namamu. Kunyanyi Hosana, mari kita tinggikan dan agungkan Dia. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kunyanyi Hosana bagi Raja yang mulia. Kunyanyi, yes Lord. Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah Hosana, Hosana bagi namamu Tuhan. Yes Lord, Allah Raja bagi Rajaku. Yes Lord, di tahtaku agungkan aku. Yes, dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kita agungkan Dia, Raja segala raja. Ku agungkan, yes, Yesus Raja. Yesus Raja, Dia yang berkuasa, yang berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan Engkau Tuhan. Yes. Katakan sekali lagi, ku agungkan Engkau Tuhan. Ku agungkan, yes Lord. Segala puji hormat bagi namamu Tuhan. Yes. Oh, Kaulah Raja yang mulia. Amin. Dan layak biar jemaat naikkan pujian ini. Naikkan puji Hosana bagi nama Tuhan. Amin. Yes, bagimu segala pujian dan hormat Tuhan. Aku muliakan. Amin. Dan ku agungkan. Haleluya. Kau layak disembah. Nyanyi Hosana. Yes Lord. Yes. Haleluya. Yes. Bagi Rajaku Amin. yang duduk di tahta. Amin. Yes Lord. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah, yang layak disembah.
Kau layak disembah, Kau layak disembah. Sana bagi namamu, Kau layak disembah, layak diagungkan. Oh, sana bagi namamu, oh Raja mulia. Oh, sana bagi namamu, kami tinggikan Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau Yesus. Ya Rabba Rabba ya Shalom, ya Rabba 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 ya Se. Haleluya, terpujilah Kau Tuhan. Oh Rabba ya Shekene mani baralaba, oh Rama Rama ya Shekene menenana. Haleluya, haleluya, terpujilah Kau Tuhan, terpujilah Kau Yesus. Hirabaria bayaste, orabana lama dalaya shanda. Kau baik Tuhan. Sheremene karabara bara bayase, oria bara bayase. Haleluya. Oh, rabakara bara bayase, urabara bayashana, urabara bayase. I love you, Lord Jesus. I love you, Lord Jesus. Kami mengasihimu, kami mengagungkan Engkau. Sherene monina rabaralaya, senemene monina baralabaya se. Haleluya, haleluya. Shekene moni karabarabaya sekene manera. Yeralabaya shakaralabaralaya mo. Senemene ralaya se. Haleluya. Oh, sana bagi namamu Tuhan. I love you, Lord. I worship you, Lord. I exalt your name, Jesus. You are worthy to be praised. Hallelujah. Haleluya. Kau layak disembah dan kami agungkan Engkau. Shikanebe karabaralama yase, shikanebe karalabaralama yashikaralayamo, yarabakaralama yasikaralama yase, shikarabaharalabaralama yase, kene maralama yase. Agungkan, kita agungkan Dia ada di tengah-tengah kita. Yesus Raja, amin. Dia Allah yang berkuasa, yang berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan Engkau Tuhan, yes. Agungkan Yesus Raja, yang berkuasa dan layak. Yes, berikan pengagungan yang tertinggi bagi Dia. Ku agungkan Engkau Tuhan. Ku
padamu Tuhan, agungkan, oh Yesus Raja. Dia berkuasa dan layak disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi namamu. Yes Lord, yang duduk, kami muliakan Engkau Tuhan. Yes, dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang layak disembah. Engkau Allah satu-satunya penguasa tunggal hidup kami. Kami bersyukur betapa baiknya Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Sekalipun cuaca agak mendung, tetapi kami tahu Engkau Allah yang selalu hadir di tengah-tengah saat kami menyembah dan meninggikan nama-Mu. Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kesempatan yang indah. Kami mau mendengarkan firman Tuhan yang merupakan sumber kekuatan dalam hidup kami. Berikan kami telinga seorang murid dan kami mau siap duduk tenang di hadirat-Mu. Berbicaralah kepada kami karena kami tahu firman-Mu lah yang memberikan kekuatan dan mengubah hidup kami di dalam nama Yesus. Urapi lidah bibir hamba-Mu, kuasai tempat ini dengan Roh Kudus-Mu, dan kami tolak segala roh yang ingin mencuri kebenaran firman Tuhan, yang mengganggu konsentrasi jemaat-Mu. Itu semua kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus berada di sekitar sini, semuanya dalam kekuasaan-Mu, semua dalam kendali Tuhan, dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Mari kita semua percaya di dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Ya, silakan duduk Bapak dan Ibu. Shalom. Wah, kongsi facau ya. Tanpa terasa, jujur kangen banget ibadah di Bogor. Buat saya dan suami saya ibadah di Bogor itu bahagia banget. Tapi kalau ke Depok itu sebuah tanggung jawab yang harus ditaati. Nah, tapi kita percaya dimanapun kita beribadah Allah selalu hadir. Amin. Dan perjalanan hidup kita sampai hari ini kita masuk tahun baru Chinese berikutnya. Semua anugerah Tuhan. Amin. Tema saya yang ingin saya bagikan, saya cukup berdoa waktu itu.
Aduh Tuhan, nyampein apa ya? Tuhan bilang gini, saya sempat dengarkan di YouTube khotbahnya Pastor Mario ya, Stronger. Saya bilang, tapi sebelum saya dengerin, saya sudah sempat kepikir untuk start strong. Itu tema yang mau saya bagikan. Tapi stronger juga ada hubungannya. Karena kalau sudah start strong, menjalaninya harus stronger lagi. Nah, tetapi ini lebih sederhana. Tuhan ingatkan kita, kalau mau ngapa-ngapain, mengawali segala sesuatu, startnya harus strong dong. Jangan kita merasa, aduh Tuhan belum apa-apa udah berkeluh kesah. Semua harus mengawali tidak dengan berkeluh kesah. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Katakan kiri kanan, jangan berkeluh kesah. Karena Tuhan kita kuat ya. Jadi start stronger itu artinya mulailah dengan kuat. Kita ini masih bulan Februari akhir. Sisa tahun 2026 tuh masih ada 10 bulan. Jadi masih panjang nih perjalanannya. Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi saya percaya kalau kita start strong mulai hari ini, 10 bulan ke depan sampai akhir tahun, kita seperti kata Pastor Mario akan stronger dan tidak lagi pernah lelah. Sebelumnya kita lihat satu video klip sedikit. Apa sih sebabnya orang bisa sering tidak strong ya? Yuk kita lihat videonya sebentar. Ya, jadi ternyata bisa jadi kita mengawali semuanya dengan start strong, ya kan? Tetapi ternyata berjalannya waktu kita bisa kehabisan, kayak HP harus di-charger kan, lama-lama dipakai juga habis. Ternyata tekanan hidup, masalah, semua strongnya berkurang, turun sampai alarmnya bunyi. Nah, kalau itu yang terjadi, kenapa saya katakan ini? Karena tahun 2026 apakah besok-besok kondisinya makin baik? Enggak tahu. Apakah kondisinya memburuk dan berbahaya? Enggak tahu juga. Tetapi firman Tuhan katakan sekalipun bumi bergoncang, Tuhan tetap membawa kita di dalam kerajaan Allah yang tidak pernah tergoncangkan. Amin. Nah, itu perlu sesuatu yang kita harus pikirkan sekarang. Kita start strong hari ini habis di-charge. Kita dengerin firman Tuhan. Besok-besok ada masalah. Apakah habis energinya? Nah, karena itu kita harus connect sama sumber yang memberi kekuatan. Itu satu-satunya kita bisa bertahan sampai akhir tahun dan seterusnya selalu strong. Jadi enggak startnya saja tetapi selalu strong. Sama dengan tema CDC Bogor tahun ini, kita tahu kita berjalan bersama Tuhan. Tetapi berjalan bersama Tuhan itu benar-benar aplikasinya harus ada dampaknya. Jangan cuma ngomongnya doang ya, berjalan bersama Tuhan. Artinya kita sama-sama harusnya mengajak, diizinkan Tuhan mengambil keputusan, bertindak, semua berdasarkan iman kita kepada Tuhan. Jadi jangan gegabah atau salah mengambil tindakan karena kalau tidak bersama Tuhan, ya babak belur. Oleh karena itu kita start strong di sini adalah mulailah dengan kuat, tetapi tentu ini merupakan kata-kata iman. Ya, quote yang ingin saya bagikan hari ini adalah start strong merupakan keputusan iman. Ya, slide berikut ini ya. Jadi start strong itu merupakan keputusan iman. Kalau namanya kita ngomong saja tetapi kita tidak keputusan iman, kita akan merosot dengan tekanan hidup. Karena 2026 kita tidak pernah tahu seperti kegelapan yang kita cuma main tebak-tebakan. Dan gak ada gunanya juga kita menebak karena kita tidak tahu hari esok. Tidak membuat lebih baik. Jadi itu adalah keputusan iman yang besar. Berikutnya ada dua hal yang kita bawa sekarang nih, sampai hari ini kita bawa dua hal. Satu, harapan baru. Kan tadi keputusan iman itu adalah harapan kita di dalam Tuhan. Kita berharap bisa menjadi lebih baik. Kita berharap ke depan sekalipun keadaan tidak baik, Tuhan tetap menopang hidup kita. Itu namanya harapan. Kita sedang menghadapinya. Tetapi jangan lupa loh, semua pasti punya beban yang belum selesai di tahun lalu. Betul enggak?
Beban di tahun lalu itu mau kita buang ke tempat sampah? Kan enggak. Otomatis beban itu kita bawa masuk tahun 2026. Dua hal ini yang kita bawa hari ini. Satu adalah harapan baru bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Dua, kita juga nenteng nih beban yang masa lalu. Tapi jangan dibawa sendirian, bersama Tuhan juga. Oleh karena itu, jangan menganggap poin 2 ini menjadi dominan sehingga mengganggu poin yang satu. Kita lihat ayatnya yuk, yang akan kita bahas hari ini. Yesaya 40 ayat 28 sampai 31. Kita akan baca gantian ya. Saya bacakan 28, Bapak Ibu yang ke-29 dan seterusnya sampai ke-31. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Silakan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ayat 30, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Silakan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini ayat yang akan kita kupas hari ini untuk menghadapi tahun 2026 dengan tema Start Strong. Nah, jadi poin pertama, start strongnya apa? Start strong with knowing God. Yaitu mulailah kuat dengan mengenal Tuhan. Kita sering menyebut Tuhan, Tuhan. Kita sudah lama tahu, belum tentu kenal. Nah, makanya di ayat Yesaya tadi menjelaskan, yaitu Yesaya 40 ayat 28. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Itu adalah karakter Allah yang saya bacakan ini adalah kita kenal nggak kalau Allah seperti itu. Nah, dari karakter Allah di Yesaya ini jelas ada poin-poin yang kita harus renungkan dan ingat terus. Karakter Allah seperti apa? Dia adalah Allah yang kekal. Allah yang kekal itu dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya sampai yang akan datang, Alfa dan Omega tetap sama. Kalau dia dulu nolong saya, hari ini pun dia pasti bisa menolong saya, amin. Kalau dulu dia pernah melakukan hal yang baik dalam hidup saya, mau sampai hari ini, sampai besok, sampai habis tahun 2026, dan sampai akhir hidup kita, dia pasti tetap melakukan hal yang baik untuk kita semua, amin. Nah, jadi jangan pelin-pelan, jangan ragu. Kenalilah Allah kita itu kekal. Poin pertama di Yesaya 40 ayat 28. Poin kedua, Allah yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Tadi gak ada satu sudut pun di bumi ini yang ketidaktahuan nama Tuhan. Jadi kalau di sana ada bencana, kalau di sana ada gempa bumi, di sana ada banjir, ada longsor. Semalam saya lihat lubang di Aceh Tengah ya. Yang dari tahun 2000 mulai kecil sekarang udah 30.000 meter persegi. Itu tuh tanah itu bisa anjlok turun ke dalam. Saya lihat di YouTube. Saya lagi bilang itulah kekuatan alam. Mau dibenerin kayak apa? Benerin lubang, mau ditambal. Mau tambal apa? Kalau ban bisa ditambal. Lah kalau tanah bolong mau ditambal pakai apa? Orang jatuh lagi dan pasti itu dalam banget. Udah siapa yang bisa tahu tengahnya bumi ya? Itulah ciptaan Allah. Nah, jadi itu membuktikan bahwa tidak ada satupun di sudut bumi ini yang Allah tidak tahu. Jadi kalau Tuhan menciptakan, Dia paling tahu bumi dan alam semesta ini. Dan semua Allah tahu. Tapi satu hal, kenapa terjadi? Itu adalah wewenangnya Allah, jangan nanya. Itu adalah wewenangnya Allah untuk membuktikan bahwa kita semua harus sadar. Perlu Tuhan apa enggak? Banyak orang tuh gak butuh Tuhan loh, apalagi kalau hidupnya mapan. Nah, jadi saya mau kasih tahu, Tuhan itu ada
ada dan dia selalu ada. Dan kemudian kita lihat, ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Allah kita tuh gak pernah lelah, gak pernah lesu. Dia standby setiap saat, gak pernah tidur. Jadi kalau berseru kepada Allah, bebas jamnya. Tapi kalau nelpon saya, tolong jangan ganggu jam tidur saya ya. Saya juga bisa tepar. Tapi itulah betapa memang manusia sangat terbatas. Tetapi kalau curhat sama Allah, gak pandang jam. Saya kasih tahu, kalau Tuhan bangunkan jam 2 pagi untuk berdoa, ya lakukan saja. Tuhan gak pernah tidur kok, Allah kita tuh gak pernah ngantuk, dia begitu sempurnanya, dia mendengarkan setiap doa dan seruan kita. Dan ia tidak terduga pengertiannya, waduh ini yang paling susah. Kadang-kadang kita gak habis pikir, kok Tuhan izinkan ya? Nah itu pertanyaan pertama, kalau kita ngalami sesuatu yang tidak enak, betul apa betul? Ya kan? Tapi yang jelas, itu semua Tuhan izinkan. Bukan karena kita nyetir Tuhan, kita harus tunggu apa maunya Tuhan. Kita gak langsung ngerti. Siapa yang bilang langsung ngerti? Orang kita gak lebih pintar dari Tuhan. Nah karena itu, karena pengertian yang begitu besar, yang tidak bisa terpikirkan oleh kita, ya terima saja. Jangan terus berkeluh kesah, terima, satu hari kita akan ngerti. Percaya sama saya? Satu hari kita akan mengerti kalau Tuhan kita itu besar. Dengan apa? Dengan pengalaman-pengalaman yang Tuhan izinkan dan Tuhan konfirmasi, mungkin bedanya berikut-berikutnya. Baru sadar, oh kemarin Tuhan izinkan itu karena untuk ini toh. Kalau Allah kita besar, ya pasti Allah kita itu tidak pernah lupa dengan apa yang sudah pernah dilakukan ya dalam hidup kita. Karena nggak pernah lupa menepati janjinya. Kita yang bisa lupa. Nah itulah karakter Allah yang harus kita kenali. Makanya kalau mau start strong, kenalilah Allah dengan cara bergaulah dengan Allah. Punya hubungan tiap hari dengan Allah. Berkomunikasilah dengan Allah setiap hari. Nah kadangkala kita merasa baca firman Tuhan membosankan. Bahkan obat tidur, ngantuk. Betul nggak? Tetapi saya kasih tahu. Kalau kita baca surat pacar, ada nggak orang yang baca surat pacar atau WA dari pacar tercinta sampai ketiduran? Nggak ada, karena antusias, semangat, pengen tahu nih pacarku ngomong apa ya. Apalagi kalau dia muji kita. Padahal Allah sudah memuji kita, engkau adalah biji mataku. Tapi kita bisa ketiduran loh baca surat cintanya Tuhan. Kenapa? Karena kita rupanya hati kita belum full mencintai Tuhan. Kita belum jatuh cinta sama Tuhan. Katakan Tuhan berikan aku cintamu. Cinta mula-mula penuhi hatiku. Maka kita akan mulai belajar mencintai Tuhan. Dan akan membaca firman Tuhan dengan antusias. Gak ngantuk lagi. Jadi kita akan mengerti kehendak Tuhan lewat firman-Nya. Kita lihat Mazmur 127 ayat 1 mengatakan. Jika Tuhan tidak membangun rumah, sia-sialah segala usaha orang yang membangunnya. Jika Tuhan tidak menjaga kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Artinya, apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita lakukan, tanpa bersama Tuhan, itu sia-sia. Udah jelas. Kalau firman Tuhan mengatakan begitu, jangan nekat Bapak Ibu. Jangan melakukan segala sesuatu berdasarkan logika kita sendiri. Berdasarkan kemampuan kita sendiri. Atau mungkin kita mengandalkan orang lain. Mengandalkan pertolongan manusia. Pertolongan yang paling pas itu adalah pertolongan Tuhan. Jangan pernah jual penderitaan kita untuk minta belas kasihan manusia. Saya mau kasih tahu, kalau kita melakukannya dulu, sekarang berhenti, mulailah berseru kepada Tuhan. Karena kalau kita berseru kepada manusia, terus kemudian ada orang yang menolong kita, pertanyaannya, mujizatnya Tuhan di mana? Gak ada mujizatnya Tuhan. Tetapi pada saat kita tersungkur di kaki Tuhan, kita curhat sama Tuhan semuanya. Dan satu hari Tuhan kirim orang yang gak pernah kita curhatin, tetapi bisa menjawab pergumulan kita. Baru itu namanya mujizat. Amin. Mujizat itu adalah di luar nalar kita.
di luar pengertian kita, di luar usaha kita. Karena kita mengenal karakter Allah. Kalau kita mengenal karakter Allah, kita nggak pernah ngerti, aduh ini terjadi gimana. Lah tinggal curhat toh, tinggal melibatkan Allah dalam segala masalah. Start strong with God. Kuat bersama Tuhan, gak ada yang gak mungkin. Percaya deh mas saya inget banget sederhana. Pada saat anak saya dulu waktu Michael luka bakar, saya inget banget. Tabungan kita udah mepet, gak bisa. Saya tahu luka bakar harus masuk ruangan intensive care. Waktu itu kesiram air panas waktu dia berumur 5 tahun oleh pembantu. Saya gak pernah lupa kejadian itu. Awal suami saya sampai ngomong, "Ma, kita gak akan bisa bayar rumah sakit. Boro-boro beli obat aja langsung tabungan kita habis." Nah terus kemudian Michael masih 5 tahun, saya belum lama praktek. Saya ingat banget, aduh Tuhan gimana ya. Tapi apa yang saya lakukan? Saya tahu sebagai dokter bahwa luka bakar tingkat 3 gak bisa dibawa pulang taruhannya nyawa. Karena infeksinya akan tinggi, karena kulitnya terkelupas semua, hampir banyak banget ya, dada ya, punggung ya, tangan ya, paha. Cukup luas ya, perut, kulitnya terkelupas semua sampai dia harus pakai baju kayak mumi. Tapi kita gak bisa bayar rumah sakit, harus masuk ruangan khusus, gak bisa bareng pasien lain. Saya ingat saya cuma berlutut di lantai rumah sakit, di kamarnya sendirian. Saya berlutut, saya menangis di hadapan Tuhan. Saya bayar pakai apa Tuhan? Rumah sakitnya, tabungan kami gak cukup. Dan dirawat luka bakar itu gak seminggu, 2 minggu, bisa sebulan. Baru boleh pulang. Bayar pakai, suami saya bilang, "Ma pulang aja yuk, kita nggak bisa bayar. Saya nggak mungkin pinjem dan minta belas kasihan orang. Aduh saya nggak mau anak saya mati." Saya bilang gitu waktu itu Michael masih 5 tahun. Kita cuma berdoa. Siapa yang tahu tiba-tiba telepon berbunyi di HP saya dan mengatakan dari direktur Askes waktu itu. Saya pernah mengajukan sebagai dokter Askes, tapi hari itu udah lama berbulan-bulan nggak direspon. Kerjasama dengan asuransi kesehatan swasta waktu itu ya, tapi di BUMN. Saya nggak pernah dipanggil-panggil. Tiba-tiba telepon berdering dan dia bilang, "Dokter Tini bisa datang nggak?" Dan apa yang terjadi? Saya langsung bilang, "Pak, saya pergi dulu ke sini karena dipanggil sama Direktur Askes Kota Bogor." Saya titip Michael di rumah sakit dan dia standby, saya pergi. Ternyata direkturnya adalah anak Tuhan juga dan dia bilang gini, "Dokter Tini maaf kami terlambat merespon, tetapi saya sudah menelaah, menelusuri, kontrak udah saya siapkan, tolong tanda tangan." Saya kaget, tanda tangan kontrak. 1 tahun ke depan saya bayar di muka. Dia bayar kontrak 1 tahun di muka dan itu melunasi rumah sakit. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Tuhan tidak kurang jauh untuk mendengar doa kita. Tuhan selalu dekat bersama kita. Dia Allah yang luar biasa, Allah yang kekal. Saya mau kasih tahu tahun 2026 ini, apapun yang Bapak Ibu hadapi, seberat apapun, tersungkurlah di hadapan Tuhan. Karena dia mengerti pergumulan kita. Dia Allah yang tidak pernah bisa kita mengerti, tetapi dia sangat mengerti kita. Amin. Nah itu poin pertama yang ingin saya bagikan. Kalau mau start strong. Yang kedua, start strong in God. Mulailah dengan kuat di dalam Tuhan. Jadi kita tahu kalau kita sudah bertobat, kita mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati kita. Dan Tuhan ada di dalam diri kita, dia gak pernah jauh. Ayatnya kita nyambung lagi kembali, Yesaya 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Nah ini adalah ayat yang mengingatkan kembali. Selain karakter Allah yang luar biasa, bukannya berarti kita gak pernah lelah. Bukannya berarti kita gak pernah kehabisan tenaga. Saya pun juga bisa capek. Tetap manusia kan. Tetapi ingat karena Allah tahu. Seperti tadi baterai harus di-charging. Jangan sampai alarmnya bunyi 0% ya udah tepar. Tetapi Allah mau kita tetap connect dengan sumber kekuatan. Jangan pernah bolong-bolong. Selalu connect dengan sumber kekuatan karena dialah yang memberi kekuatan kepada kita dan yang memberi semangat kepada yang tiada berdaya. Jadi kita semua yang pernah kelelahan
Pasti pernah, dan pasti pernah kehilangan semangat, rasanya udah gak kepengen ngapa-ngapain, capek banget, mau ngelakuin ini itu, udah kehabisan tenaga, itu namanya kita sudah putus dengan sumber yang memberi kita kekuatan dan semangat. Segera mengambil keputusan, menempel dan melekat kepada sumber, dan kita akan mendapat kekuatan baru dan semangat baru. Amin. Jadi jangan lupa disiplin dengan hubungan intim dengan Tuhan. Gak bisa bolong-bolong, gak bisa seminggu sekali, gak bisa kalau butuh doang. Anda akan hancur dan sudah tertipu iblis. Saya mau kasih tahu yang bikin kita kuat, start strong sampai akhir adalah tidak jauh, selalu melekat dengan Tuhan. Jadi berarti karena dialah sumber segala-galanya, dia yang memberikan kita kekuatan. Gak pandang bulu yang namanya kelelahan, bisa pandang, gak pandang usia. Mau tua, mau muda, makanya ayatnya di sini dengan tegas di Yesaya lagi kita lihat. Yesaya 40 ayat 30 mengatakan, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Artinya apa? Gak peduli tua muda, semua juga bisa kelelahan. Apalagi anak muda sekarang. Anak muda sekarang jujur di mana-mana ada penciutan tenaga kerja. Karena mau siap perusahaan, mau efektif dan efisien. Saya ingat waktu saya terakhir sebelum pensiun, saat 5 pekerjaan 5 orang, semua stop kontrak, tinggal saya sendirian. Pada saat saya sendirian, tidak berubah gajinya. Karena apa ya? Karena memang kesulitan krisis ya, ekonomi global. Akibatnya apa? Saya dengan gaji yang sama, dengan badan yang sama cuma satu, mesti mengerjakan tugas dan tanggung jawab 5 orang. Bayangin. Apa enggak babak belur? Ya pasti lelah, ya pasti. Yang tadinya dipegang 5 orang, terus dipegang sendiri. Gajinya naik? Enggak, tetap. Kalau kamu masih mau kerja dan terima gaji, tanggung jawab kamu 5 kali lipat, gaji tetap sama. Ya karena kita butuh pekerjaan dan butuh penghasilan untuk hidup, ya otomatis dilakukan. Tapi saya kasih tahu, pada saat saya melakukan tugas 5 orang, saya mengawali hari setiap hari dengan berkata kepada Tuhan, Tuhan saya enggak kuat, saya enggak mampu. Tapi Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan. Tuhan berikan aku hikmat-Mu, berikan aku pikiran Kristus, berikan aku kemampuan mengambil keputusan, berikan aku bisa hikmat-Mu untuk memahami dengan cepat apa yang harus kulakukan, apa yang harus aku tindaki untuk memperlancar pekerjaan ini hari ini. Dan ternyata Tuhan memampukan, memberikan, sampai saya sendiri bengong. Ya ampun, kerjaan 5 orang jadi satu, semua selesai on time. Bukan karena saya pintar, bukan karena saya bisa, karena Allah turut bekerja bersama saya. Amin. Itulah cara Tuhan memperlakukan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Dia ngasih tahu clue-nya. Ini dulu, ini dulu, ini dulu. Hikmat Allah terus memenuhi pikiran saya. Akibatnya ya saya bisa menyelesaikan semuanya. Dan saya semakin kagum sama Tuhan. Betapa enaknya bekerja bersama dengan Tuhan. Karena dia sumber kekuatan. Nah Paulus pernah berkata di 2 Korintus 12 ayat 9. Dia berkata, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turut menaungi aku. Jadi kalau kondisi kita overload pekerjaan, rasanya patah semangat, kembali melekat kepada Tuhan. Dan kemudian jangan berkeluh kesah. Sekali lagi, jangan berkeluh kesah. Paulus katakan, justru di saat kelemahanku lah Tuhan menyatakan kekuatannya. Jadi berarti kalau kita berkeluh kesah, itu menahan pertolongan Tuhan turun atas kita. Jadi jangan berkeluh kesah, jangan bersungut-sungut, jangan bertanya, aduh Tuhan kenapa begini, kenapa begitu. Saya mau kasih tahu, pada saat kita terus bertanya, berkeluh kesah, gak bisa terima dengan keadaan kita, Tuhan lagi menahan pertolongannya sampai kita diam dulu. Supaya kita bisa melihat, menikmati pertolongan Tuhan dan merasakannya. Kalau kita sibuk dengan ngomel, dengan berkeluh kesah, Tuhan tetap diam. Kenapa? Ya Tuhan maunya kita mengenal Dia, bukan kita maksa Tuhan mengenal kita. Tuhan sudah sangat mengenal kita karena kita adalah ciptaannya. Oleh karena itu
kata-kata yang ingin saya bagikan yang menguatkan kita. Start strong bukan tentang membuktikan kekuatan kita, tetapi tentang mempercayai kuasa Allah atas hidup kita. Inilah keputusan iman. Kalau ada orang yang mengatakan hidup saya susah bla 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 gini, itu orang sudah gak beriman. Emang Tuhan kamu kemana? Kalau orang lain yang gak kenal Tuhan akan nanya, bukannya kamu orang Kristen, kita mau muka kita ditaruh mana? Jangan pernah mempermalukan Tuhan karena kita sendiri tidak percaya kepada Tuhan kita. Tuhan sangat mengasihi kita, pertolongannya gak pernah terlambat. Percaya itu, tapi pertanyaannya, apakah kita mau merendahkan hati kita, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, tetap melekat kepada Tuhan, tetap komunikasi dengan Tuhan, dan andalkan Tuhan. Roh Kudus akan kasih tahu langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang jelas sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan sesuai dengan kehendak kita. Karena kehendak kita dan kehendak Tuhan belum tentu sama. Nah, poin terakhir yang ingin saya bagikan, start strong by waiting on the God. Jadi artinya Tuhan itu enggak suka instan. Emang Tuhan tolong, Tuhan langsung datang. Tuhan tahu mana yang harus cepat ditolong, mana yang bisa ditunda. Karena apa? Karena Tuhan lebih tahu apa yang lebih penting. Jadi mulailah kuat dengan menanti-nantikan Tuhan. Orang kalau ngomong menanti atau menunggu itu adalah satu hal yang membosankan. Betul enggak? Kalau kita menunggu di ruang tunggu, nama kita enggak dipanggil-panggil, anggap aja. Atau mau nunggu pesawat kayak nunggu gak berangkat-berangkat. Kemarin ada laporan pesawat delay 5 jam ya. Saya lihat di YouTube, saya bilang itu aduh bisa dibayangin yang bawa bayi, bawa anak kecil. Apa gak stres berat, 5 jam itu apa 5 menit ya. Saya lagi mikir kenapa gak suruh nunggu di luar, di dalam pesawat panas pula. Aduh jutek banget, saya bisa bayangkan menunggu itu adalah hal yang paling menyebalkan. Tetapi firman Tuhan di Yesaya 40 ayat 31 katakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kita kupas ayat ini ya. Jadi istilah menanti-nantikan itu dalam bahasa Ibraninya adalah kava. Artinya berarti ya menunggu, berharap, mengandalkan. Jadi enggak nunggu pasif, menunggu, berharap, dan mengandalkan. Artinya nunggu itu enggak nunggu enggak jelas. Bayangin kalau kita ada di pesawat yang delay 5 jam, nunggu berapa lama ya, enggak jelas kan? Sampai kapan ya? Aduh 5 menit, 10 menit, 1 jam, 2, enggak tahu. Dan enggak jelas, jadi enggak ya pesawatnya berangkat dan sebagainya. Paling mengesalkan. Tetapi kalau kita menanti-nantikan Tuhan, yang dimaksud dalam bahasa Ibrani kava tadi adalah kita memang nunggu, tetapi sambil nunggu kita berharap. Berharap itu berharapnya sama siapa? Sama Tuhan. Yang jelas Tuhan dengar doa saya. Yang jelas Tuhan pasti jawab. Tuhan gak pernah cuek. Tuhan pasti jawab kapan? Tepat pada waktu Tuhan yang terbaik. Jadi gak jutek kita nunggunya. Berikutnya kita mengandalkan, yaitu yakin Tuhan turun tangan. Gak pernah dia tidak turun tangan karena kita berharap kepada dia. Jadi kalau ini kita lakukan dalam menunggu, kita gak akan bersungut-sungut karena percaya. Kita gak akan ragu atau khawatir. Jadi makanya kalau muncul keraguan khawatir itu bukan dari Tuhan, kita usir dan kita gantikan dengan pengharapan di dalam Tuhan dan mengandalkan. Kita angkat tangan kita dan Tuhan akan turun tangan untuk menopang kita. Itu namanya menanti-nantikan Tuhan. Nah, jadi bukan menantikan pasif, tapi menantikan aktif dengan iman, menunggu Tuhan bertindak tepat pada waktunya. Dan yang pasti Tuhan tidak pernah lupa bertindak. Tuhan tidak pernah terlambat melakukan, memberikan jawaban untuk kita. Itu yang harus kita imani. Kalau kita gak fokus, ya kehilangan arah, udah jutek deh kalau udah gitu. Nah, makanya kita lihat di sini. Berikutnya adalah bila kita menanti-nantikan Tuhan dengan benar, maka ilustrasi yang dipakai di Yesaya 40 ayat 31 tadi. Pertama, kita seperti burung Raja Wali. Kedua,
berlari dan tidak menjadi lelah. Dan yang ketiga, berjalan dan tidak menjadi lesu. Artinya apa? Saya akan jelaskan. Seperti burung Raja Wali. Burung Raja Wali itu adalah burung yang terbang menggunakan kekuatan angin. Apalagi kalau badai datang, dia untuk save energinya, dia mengikuti arah angin. Jadi makin dia terbang tinggi, dia jarang mengepakkan sayapnya. Perhatikan dengan burung-burung lain. Kalau burung-burung lain terbang, dikepakkan sayapnya, capek banget. Namanya mengepakkan sayap kan berusaha mengangkat badannya tidak jatuh. Jadi dia capek banget, tapi Raja Wali pinter. Raja Wali itu binatang yang unik, makanya Yesus memakai ilustrasi ini Tuhan di Alkitab. Kita harus seperti burung Raja Wali. Gunakan energi yang ada yaitu angin sehingga sayapnya enggak capek mengepak. Dia akan terbang mengikuti arah angin. Save energi, efisien, efektif. Saya mau kasih tahu pada saat kita seperti burung Raja Wali, apapun yang kita lakukan bersama Tuhan, dengan di dalam Tuhan kitanya, itu sangat menghemat energi sangat besar. Kenapa? Karena Tuhan yang bekerja bersama kita. Kita enggak sendirian. Jadi kita harus seperti burung Raja Wali. Gunakan bersama Tuhanlah kita menyelesaikan masalah kita. Bersama Tuhanlah semua pekerjaan akan selesai tepat pada waktu Tuhan. Bukan waktunya kita. Jadi kita enggak stres, enggak gerabak gerubuk, enggak panik. Kita harus seperti burung Raja Wali yang menggunakan kekuatan angin untuk dia terbang tinggi dan jarak jauh dengan energi yang sedikit. Saya mau kasih tahu, bekerja bersama Tuhan, bekerja di dalam Tuhan, energimu memang sedikit, hasilnya optimal. Karena Tuhan membuat kita semua, hasil kerja kita, jerih lelah kita, semuanya indah di hadapan Tuhan. Nah, yang kedua, berlari dan tidak menjadi lelah. Kalau berlari itu bicara effort, untuk berlari perlu kekuatan dan tenaga, betul. Kita memang bersama Tuhan, pakai kekuatan Tuhan. Tapi kita juga punya kekuatan, jangan duduk santai mager Bapak Ibu. Kita juga harus usaha. Tapi, nah di sini ilustrasinya berlari, yaitu menggunakan effort kita. Apa yang Tuhan kasih dalam talenta hidup kita, jangan dianggurin, dilakukan untuk Tuhan. Jangan jadi penonton, jadi orang Kristen. Mentang-mentang tahu Tuhan penolong yang ajaib, terus kita tinggal nadah nunggu Tuhan tolong. Stop ya, jangan males. Jangan malas, jangan mager, jangan tidak melayani. Masih banyak pelayan yang lain. Stop, katakan itu. Apa yang bisa saya berikan untuk Tuhan? Apa yang saya bagikan untuk Tuhan dan untuk sesama. Nah, itu adalah effort kita keluarkan. Kita bisa melayani, itu anugerah. Jadi jangan malas, jangan merasa bahwa ada yang lain, ngapain saya? Udahlah, saya duduk manis saja di gereja. Jangan lakukan itu. Minimal kita bisa berdoa, kita bisa menjadi pendoa syafaat misalnya, kita bisa menghibur orang yang sedih, kita bisa melakukan kunjungan. Itu semua adalah kesempatan terbaik, yaitu melakukan segala sesuatu untuk Tuhan dengan kekuatan kita sendiri. Saya percaya tidak mudah memang. Seperti belum lama waktu saya jadi gembala, ditunjuk kembali jadi gembala CDC Depok, apa yang terjadi? Tiba-tiba ada satu jemaat yang meninggal. Saya ingat banget jemaat itu pertama kali waktu divonis kanker. Dia nomor satu temuin saya, waktu itu kejadiannya 2 tahun yang lalu sebelum saya keluar dari Depok ya. Dia bilang gini, Pastor Tini tolong doakan saya. Dan setiap kali saya khotbah di Depok, dia belain datang untuk nemuin saya untuk minta didoakan. Saya tahu karena dia sangat butuh kekuatan, butuh penghiburan, dan dia tahu saya pun survival kanker. Nah, pada terakhir saya khotbah tahun lalu, Desember kemarin ini, dia sengaja hadir untuk menjumpai saya, tapi dia sudah menjalani kemo dan kemo, radiasi semuanya, udah stadium akhir memang kankernya. Dan ternyata ibu ini datang mau minta didoakan saya selesai ibadah, tapi belum sampai selesai, masih tengah jalan ibadah, dia terjatuh pingsan. Dan keluarganya segera melarikan ke UGD rumah sakit, kankernya sudah hampir menyebar ke seluruh tubuh. Dan saya belum sempat kunjungan, saya hanya bisa video call karena dirawat di Darmais. Saya bilang, aduh Darmais cukup jauh buat kami ke sana dan
Akhirnya saya putuskan video call, saya berdoa dan dia masih tersenyum lebar. Terima kasih Pastor Tini. Saya senang banget kok dengar suaranya Pastor Tini, semangatnya dia senang. Saya bilang, Ibu semangat terus, Tuhan selalu menyertai dan sayang sama Ibu. Selesai kami berdoa, beberapa hari kemudian ibu ini meninggal. Tetapi satu hal buat saya tidak mudah, tetapi rumahnya meskipun di jalan kecil masuk pelosok, saya tetap harus berangkat ke Depok untuk tutup peti, untuk pemakaman, karena saya punya delegasi tugas dari Tuhan untuk itu. Memang capek, gak gampang ya. Tetapi itulah pelayanan, effortnya ada, sesuatu yang harus kita bayar. Tenaga kita, waktu kita, upaya kita. Tapi itu semua saya percaya di usia kami yang tua, kalau Tuhan izinkan untuk melakukan itu, kita pasti mampu melakukannya. Amin. Karena Tuhan. Jadi jangan berkata tidak bisa, bersama Tuhan pasti bisa. Nah, jadi berarti yang ketiga tadi adalah kita juga harus berjalan dan tidak menjadi lesu. Tadi kalau berlari itu bicara effort yang harus kita keluarkan, pasti tidak akan lelah karena Tuhan mampukan. Yang ketiga berjalan. Berjalan itu bicara daily activity, kegiatan sehari-hari. Nggak mungkin ada orang yang tidak ada satu hari nggak jalan kecuali sakit ya. Saya mau kasih tahu, setiap hari kita pasti berjalan. Minimal dari bangun tidur menuju kamar mandi, dari bangun tidur menuju dapur atau seterusnya kegiatan kita. Kita pasti awali hari, tidak ada hari tanpa jalan. Artinya berjalan dan tidak menjadi lesu. Mari kita setiap hari berjalan bersama Tuhan dan kita tidak akan menjadi lesu. Karena bersama Tuhan, dialah sumber kekuatan. Jadi itu pesan dari Nabi Yesaya kepada bangsa Israel. Jangan berjalan suka-suka kamu. Jangan merasa keputusan kamu yang paling benar dan paling baik. Jadi jangan bilang kamu kelelahan. Kalau kamu gak nempel ya kamu lelah. Karena kita harus nempel sama Tuhan. Sumber kekuatan itu. Inilah 3 poin yang Nabi Yesaya ingin sampaikan kepada bangsa Israel. Dan hari ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Marilah start strong. Menjalani setiap hari. Melakukan dengan kekuatan. Dan dengan kekuatan Tuhan kita akan efisien seperti burung Raja Wali. Kita akan menyelesaikan segala-galanya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terakhir, quote-nya yang ingin saya bagikan adalah orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak menjadi kuat karena berusaha lebih keras, tetapi karena belajar bersandar lebih dalam. Jadi menantikan Tuhan bukan karena kita kuat, kita bisa, tetapi kita belajar berserah dan bersandar kepada Tuhan. Saya tutup dengan satu kesaksian yang baru terjadi beberapa bulan yang lalu, 2 bulan lah ya, sebelum Odi lahir, cucu saya yang baru lahir. Jadi persiapan untuk cucu saya lahir, Kevin anak saya bilang gini, aduh mama aku kayaknya udah lama sih ngomongnya, aku mesti tukar mobil deh, mobilku tuh kecil, Brio, mobilku tuh kecil, tapi kalau nanti aku punya bayi, aku mau beli car seat. Nah car seatnya nggak masuk mama mobil Brio, car seat itu space tempat cukup besar. Jadi aku harus ganti mobil lebih besar. Ya udah doa, nabung, kerja yang keras, saya bilang gitu, tapi bersama Tuhan. Seperti tadi burung Raja Wali berlari, berjalan bersama Tuhan. Saya nasihati dia begitu, iya dia bilang. Benar Tuhan jawab. Suatu hari dia ketemu seseorang di iklan dia baca, mau jual mobilnya. Yaitu lebih besar dari Brio, kalau nggak salah Hyundai Creta lebih besar. Nah harganya dia mau nawar, kondisi barangnya baru, kilometernya baru dikit banget, orangnya mau lepas, mungkin dia mau tukar mobil lagi. Dan akhirnya Kevin bilang, wah ini mobil lebih besar, harganya terjangkau sama dia, dan kondisi baru, bagus, aku mau lihat dia pergi lihat. Akhirnya nego-nego jadilah harga barang itu, dan dia udah siapkan tabungannya, dan akhirnya belilah mobil itu harga cash. Sehingga dia senang banget dan pembelinya baik banget anak Tuhan. Penjualnya. Nah akhirnya dia ambil 1 hari mobil itu sesuai dengan janji. Baru banget, masih bawa mobil baru, masih diplastikin. Semua serba baru, orang belum lama kok orangnya beli. Nah bahkan orang itu bilang,
Kevin, di depan ada lagi yang mau nawar, dia udah bawa uang cash lebih tinggi dari uang kamu. Tapi karena aku udah janji sama kamu, aku gak mungkin rubah janjiku, tetap buat kamu mobil itu. Dan orang itu ditolak yang berani bayar lebih tinggi. Kata Kevin, aduh terima kasih Tuhan, emang aku dapat mobil yang lebih besar sesuai dengan harapanku. Baru 7 menit Bapak Ibu, mobilnya dia naikin, udah cash, sudah goodbye sama yang penjual. Naik 7 menit dia masuk tol mau kerja. Nah begitu di tol, baru 7 menit keluar dari rumahnya si penjual. 7 menit itu tiba-tiba di tol, di depan ada mobil tiba-tiba mundur dan lawan arah. Dia gak keburu ngerem Bapak Ibu. Gak keburu ngerem, dia hantem itu mobilnya. Namanya di tol ya pelan-pelannya tol. Jedar, tabrakan lah, kecelakaan. Saking kencengnya tabrakannya sampai itu loh apa namanya bantalan safety keluar. Supaya dia nggak kebentur setir. Itu saat itu dia hang banget, udah hang semua, dia bingung, nggak tahu mesti ngapain. Ya cuman bisa berdoa ya, cuman bisa Tuhan mesti gimana. Tapi terus dia lihat mobil di depan, belakang yang kena tabrak Kevin. Jadi Kevin mobilnya depannya yang hancur banget. Nah di belakangnya, yang mobil depan belakangnya. Terus dia keluar dari mobil. Dia pelan-pelan berusaha karena kejepit untuk nemuin si yang ditabrak itu. Dan ternyata dia terkejut, ternyata orangnya juga keluar dari mobil karena dia posisinya belakang lebih gak parah dibandingin mobilnya Kevin ya. Nah akhirnya dia itu tiba-tiba sungkem sujud depan Kevin, minta maaf sambil nangis. Kak maaf saya yang salah, tapi saya gak tahu mesti gimana karena ini pun mobil Grab, saya itu supir Grab, ini bukan mobil saya, mobil orang. Dan kemudian saya pun gak tahu harus betulin. Dan ini saya tujuannya tadi kelewat pintu tol keluar. Dan saya mau bawa istri saya ke rumah sakit karena juga mau kontrol kehamilan. Sambil nangis tuh anak muda di depannya Kevin. Kevin itu udah gak bisa mikir apa-apa, boro-boro dia mikirin mobilnya yang baru 7 menit yang depannya udah hancur ya. Tapi dia mikirin, dia lihat ada ibu hamil di dalam mobil, untung gak kenapa-napa dan anak muda suaminya ini nangis. Kevin cuma satu yang dipikirin, ya sudah silakan pergi. Mau gimana lagi? Karena dia juga gak punya uang, saya juga bingung mau bayar apa sama kakak. Dia bilang. Kevin udah gak tega, dia gak mikirin dirinya sendiri. Dia langsung bilang, oke silakan buru-buru ke rumah sakit, istri kamu mau kontrol periksa, semoga gak ada apa-apa. Makasih kak, gak minta KTP. Nggak minta nomor HP dan orang itu masih bisa jalan mobilnya keluar akhirnya karena deket pintu tol ya keluar pergi. Begitu keluar dia yang bengong. Terus gua mesti ngapain ya? Saya mesti minta tolong siapa ya? Saya mesti gimana ya? Pada saat itu Tuhan please help me. Nah pada saat itu Roh Kudus kasih hikmat, telepon pemilik mobil itu. Nah akhirnya Kevin telepon pemilik mobilnya, bro sorry banget aku lagi ada musibah. Baru 7 menit keluar dari rumah kamu bro. Ini aku nabrak mobil lain dan mobilnya diceritain semua. Terus langsung dia bilang gini kata anak muda yang punya mobil. Bro tenang. Tarik nafas dulu tenang. Kamu diam di situ. Saya segera menuju lokasimu. Kata anak pemilik mobil itu. Terus akhirnya dia menyusul menurutnya. Terus dia lihat. Semua aku yang beresin, kamu udah gak usah sedih, gak usah takut, gak usah semua saya yang beresin. Karena kamu juga baru keluar dari rumah saya 7 menit, ini kejadian. Ini masih ada asuransi all risk, saya akan urus ke bengkel semuanya, saya urusin terima beres. Udah, kamu beres, tinggal bawa sekarang kita setir mobilnya menuju bengkel. Singkat cerita mobil itu sebulan akhirnya beberapa diganti spare partnya, ada yang kaca depannya pecah nih, beberapa yang harus diganti dengan produk aslinya sesuai dengan asuransi yang ada. Semua di cover all in, Kevin tidak keluar 1 rupiah pun, 1 bulan di bengkel dan mobil itu sudah bagus dan bisa menjemput baby Odi kemarin. Tepuk tangan buat Tuhan. Tidak ada kata yang kebetulan, tidak ada. Kevin sempat panik, dia sempat bilang, mama mobil ini bawa sial ya. No, tidak bawa sial, Tuhan lagi mendidik kamu. Saya katakan gitu. Jadi gak usah dijual, enggak. Karena lewat mobil ini mama bisa lihat bagaimana Tuhan turut bekerja di dalam segala hal. Jangan dijual mobil ini. Dan mobil itu kembali lagi baru dan bagus. Dan Kevin betul-betul mengerti apa maksud Tuhan dalam hidupnya. Mengandalkan Tuhan is the best way kita hidup mengalami kekuatan. Amin.
Ya, slide terakhir kembali lagi saya ingatkan 3 poin untuk start strong. 1, start strong with knowing God. Mulailah kuat dengan mengenal Tuhan. 2, start strong in God. Mulailah dengan kuat di dalam Tuhan. 3, start strong by waiting on the God. Mulailah kuat dengan nantikan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur Engkau Allah yang begitu baik, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang kekal, Engkau Allah yang luar biasa. Dan kami tahu kami tidak ada apa-apanya tanpa-Mu. Kami mau hidup mengawali setiap hari kuat bersama Tuhan. Kami mau berjalan bersama-Mu, kami tidak gentar. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, semua ada dalam kendali Tuhan. Semua ada dalam covering Tuhan. Dan Tuhan sedang mendidik kami untuk terus membuat iman kami bertumbuh semakin mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi kekuatan dan selalu melangkah dengan iman semakin hari semakin kuat. Karena tidak pernah sendiri. Bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapak. Kami berdoanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Wow. Yes. Luar biasa ya. Boleh sekali lagi gak kita kasih applause buat Pastor Tini Setiawan. Terima kasih Pastor Tini. Kuat karena Tuhan ya, bukan karena diri kita sendiri. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sungguh luar biasa hari ini kita berkumpul di dalam kasih Tuhan. Oleh karena itu izinkan kami menyambut Bapak Ibu dan Saudara di tempat ini. Welcome home! Dan hari ini kita kedatangan satu saudara yang baru pertama kali bersama kita di dalam ibadah raya. Boleh kalau tidak keberatan untuk mengangkat tangannya, kami mau menyambut Bapak atau Ibu. Selamat datang. Yes, boleh sebelah-sebelahnya memberikan salam. Iya. Wow, selamat datang di ibadah raya CDC Bogor. Dan kali ini kembali kita akan memuliakan nama Tuhan. Cuma kali ini kita memuliakan nama Tuhan dengan harta kita. Seperti ayat dari firman Tuhan ini. Amsal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah ya. Baik, Bapak Ibu dan Saudara, kita pun harus memuliakan Tuhan dengan harta kita. Karena dengan memberikan harta kita kepada Tuhan, kita akan berkata bahwa Tuhan lebih besar daripada apa yang kita miliki. Dan satu lagi Bapak Ibu ketahuilah, bahwa Tuhan tidak pernah tidak memperhitungkan apa yang kita berikan kepada Dia. Dia selalu memperhitungkan bahkan membalas berapapun, apapun yang kita berikan kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah melupakan apa yang kita berikan kepadanya. So hari ini mari kita siapkan hati kita akan memberi bagi kemuliaan Tuhan. Kita akan memberi dari apa yang ada pada kita. Dan sebelum kita memberi, mari sama-sama kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa yang baik yang mengasihi setiap kami percaya kalau saat ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk memberikan apa yang ada pada kami ya Bapa, yaitu harta kami. Kami mau membawanya ke hadapan-Mu Tuhan. Kami mau memberikan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerelaan hati. Dan kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak pernah tidak melihat apa yang kami berikan, apa yang kami buat. Dan Engkau Tuhan
Allah yang selalu membalas setiap perbuatan kami maupun pemberian kami. Bapa, kami siap untuk memberikan apa yang ada pada kami dan kami landaskan pemberian kami hanya di dalam nama Putramu yang tunggal ya Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus. Bapak Ibu yang siap memberikan persembahan, sama-sama mari kita katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kami memberikan waktu, mari bersama-sama kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Dan bagi Bapak Ibu yang memberikan persembahan secara tunai, boleh dimasukkan ke dalam amplop coklat ini yang ada bangku Bapak dan Ibu. Dan kalau mau mentransfer, boleh mentransfer melalui kode kris yang ada di depan. Di sini juga ada rekening persembahan untuk operasional CDC Bogor, ada juga persepuluhan, dan ada juga rekening khusus diakonia. Di diakonia ini sangat penting Bapak Ibu dan Saudara, mungkin Anda tidak tahu kepada siapa Anda harus memberikan rekening ini, dipersiapkan untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Jadi Bapak Ibu boleh memberi dan kami memberikan sedikit waktu. Mari kita sama-sama memberikan persembahan. Ya baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan persembahan. Dan mari kita bangkit berdiri untuk memberikan apresiasi kita kepada setiap orang-orang yang telah membuat ibadah ini berjalan. Sambil katakan, thank you volunteers. Yes, terima kasih para volunteers yang luar biasa. Terima kasih volunteers. Silakan kembali duduk Bapak Ibu dan Saudara. Yes, Bapak Ibu di CDC Bogor ini ada yang namanya volunteers atau sukarelawan. Mereka dengan sukarela, mereka membantu, mereka mengusahakan jalannya ibadah yang kita cintai ini. Luar biasa, dan Bapak Ibu bisa bergabung bersama kami dalam tim volunteers CDC Bogor. Untuk minggu depan, ibadah raya kita, pesan Tuhan akan dibawakan oleh Pastor Krisnanto. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah. So pastikan Bapak Ibu dan Saudaraku hadir tepat waktu jam 9 pagi untuk ibadah umum, jam 11.30 untuk ibadah Eros atau anak-anak muda, dan jam 9 pagi jangan lupa. Ini yang penting juga, yaitu untuk ibadah anak CDC Kids. Minggu depan mari kita bertemu kembali di dalam ibadah raya. Bapak Ibu dan Saudaraku, hari ini juga ada satu kelas spiritual journey yang akan dilaksanakan jam 11.30. Tunggu dulu. Mari kita berikan tepuk tangan untuk 10 orang peserta yang mengikuti kelas ini. Wow. Bapak Ibu, setelah banyak sekali kesaksian bahwa melalui kelas ini kita akan semakin dibukakan akan pengenalan Tuhan kita. Jadi mari untuk Bapak Ibu yang mungkin belum pernah mengikuti kelas spiritual journey untuk mendaftar. Kelas ini sangat luar biasa dan biayanya pun sangat murah, 50.000 sudah berikut makan siang, snack, dan buku. Wow. Dan hari ini akan diadakan kelas pertama dari kelas spiritual journey. Bapak Ibu dan Saudara, kami juga mengundang Bapak Ibu untuk selalu berdoa. Dan kami ada waktu untuk kita berdoa bersama. Kapan waktunya? Hari Sabtu setiap pagi jam 7 kita berdoa bersama di Ruko Sekretariat CDC Bogor. Perumahan Panorama Pamoyanan, Ruko nomor 3 dan 4. Mari kita berdoa bersama. Di sini kita berdoa buat bangsa dan negara. Di sini kita berdoa buat kebutuhan jemaat CDC Bogor. Dan Bapak Ibu, selain doa onsite, di belakang sana yang warnanya orange, ada yang namanya kotak doa.
bagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang mempunyai pergumulan yang mungkin agak pribadi, boleh memasukkan permohonan doa di sana. Di sana juga ada formulirnya dan nanti dimasukkan ke dalam kotak itu sehingga nanti tim doa yang akan mendoakan, tim doa CDC Bogor. Dan Bapak Ibu, ya ini juga yang gak kalah pentingnya, ini adalah kelompok-kelompok kecil, kelompok komsel yang dimana kita bisa lebih saling memperhatikan satu sama lain. Jadi pastikan Bapak Ibu dan Saudaraku bergabung di dalam kelompok Kersel CDC Bogor. Di sini ada buat keluarga, ada buat ibu-ibu, ada buat anak muda. Jangan lupa mereka menjadwalkan jam-jam, boleh dicatat di jam ini sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Dan tadi yang bagi Bapak Ibu memberikan persembahan secara tunai yang pakai amplop coklat, jangan lupa untuk menaruh ke dalam kotak persembahan yang ada di belakang setelah ibadah ini. Dan Bapak Ibu, seperti biasa, CDC Bogor selesai ibadah jangan pulang dulu karena ada coffee time. Mari kita berfellowship bersama. Tapi hari ini Bapak Ibu dan Saudara, setelah ibadah ini ada yang spesial. Karena hari ini ada pembagian angpau buat Bapak Ibu dan Saudaraku. So pastikan setelah ibadah ini jangan pulang dulu. Dan kami meminta Pastor Chris untuk doa tutup, doa berkat. Terima kasih. Ya, kita sungguh bersyukur untuk ibadah kali ini. Terima kasih sekali lagi untuk Pastor Tini. Kita dapat berkat semua dari firman Tuhan. Dan saya pun dapat berkat dari firman ini ketika kata menanti-nantikan. Itu biasanya pasif, diem, males, duduk manis. Dan sambil ngopi gitu, males-malesan aja. Tapi enggak kayak gitu. Saya ngeliat tuh menanti-nantikan Tuhan itu menunggu Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Dan benar-benar mengandalkan Tuhan. Itu yang luar biasa. Saya rasa ini kita terus di dalam tahun-tahun ini. Tema kita berjalan bersama Tuhan, tadi saya juga diingatkan. Begitu kita bangun tidur, pasti kita berjalan. Untuk ke kamar mandi, ke toilet, sikat gigi. Dan semua orang pasti berjalan. Gak ada yang diem. Berjalan. Pada umumnya orang yang normal pasti berjalan tiap hari. Ada yang dibilang tuh berjalannya seperti kolecer. Wah, dia muter terus gitu. Tapi satu hal, ketika kita masih sehat, berjalan bersama Tuhan jauh lebih baik. Karena apa? Dia yang ada di depan. Tuhan yang pimpin kehidupan kita. Setiap keputusan, tindakan kita, izinkan Tuhan untuk mengambil langkah itu. Sehingga apa? Kita mengikuti jalan Dia. Saya pun hari ini berjalan bersama Tuhan, saya terus diingatkan bahwa iya, Tuhan pimpin hidup saya. Izinkan Tuhan dan kita sungguh diberkati. Sekali lagi Happy Chinese New Year, Gong Xi Fa Cai. Dan artinya buat kemakmuran, Tuhan beri kemakmuran buat setiap orang percaya. Dan hari ini juga kita bersyukur untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Mari saya undang untuk bangkit berdiri, jemaat yang dikasih Tuhan. Kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Mari sama-sama kita berbahasa roh. Sikarakahaya rabasya rabaha. Kurakahaya rabashika rabata rabashika. Kurakahaya rabashika rabata rabata. Sikarapaka papa rabashika rabashya rabata. Irakaya rabaha. Sikarabashya rabata.
Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Cukup bagi kami kasih karunia-Mu Tuhan. Biar kami terus Tuhan menjadi kuat. Mulai dengan kekuatan yang dari Tuhan. Mengenal Tuhan. Di dalam Tuhan. Dan kami berjalan setiap hari. Bersama Tuhan. Yang semakin lama bukan menjadi lelah. Tapi menjadi kuat, tidak pernah lesu. Berikan Tuhan umat-Mu hati yang baru. Hati yang terus diperbarui melalui firman-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengangkat kedua tangan kita untuk terima berkat dari Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah hidup dalam kerukunan, diberkatilah usahamu, pekerjaanmu, diberkati Tuhan. Tuhan melindungi engkau, kemanapun kau berada dan dimanapun kau ada. Terimalah cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang diberkati katakan, amin. Roh terbesar ada dalamku, ku percaya penuh padamu, Roh Kudus menyertaiku selamanya. Roh terbesar ada dalamku, ku percaya penuh padamu, Roh Kudus menyertaiku selamanya. Happy Sunday.